Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, perkenalkan saya Erwin Hidayat dari Instansi Badan Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Pontianak, Angkatan 15, Kelompok 1. Hari ini saya akan mengulas sedikit terkait paparan materi yang diberikan hari ini. Salah satu materinya adalah 11 pegawai Komdigi terlibat judol namun tetap dapat gaji meskipun ditahan. Nah, kasus ini memberikan contoh buruk dan merusak citra ASN. Dalam konteks manajemen ASN, ada beberapa aturan yang berlaku, yaitu PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dirubah dengan PP nomor 17 tahun 2020. Jika ASN ditahan karena dugaan tindak pidana, maka statusnya tidak bisa menjadi diberhentikan sementara. Namun pemberhentian sementara tidak otomatis terjadi, perlu keputusan dari pejabat yang berwenang. ASN yang diberhentikan sementara tetap menerima 50% gaji pokok sampai ada keputusan hukum tetap. Dengan kesimpulan, ASN yang belum diberhentikan sementara secara administratif atau belum ada putusan secara hukum tetap menerima gaji secara penuh atau sebagian. Smart ASN memiliki 8 dimensi kompetensi. Yang pertama integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat berwawasan global, yang kelima menguasai IT dan bahasa asing, yang keenam hospitality, yang ketujuh networking, yang kedelapan entrepreneurship. Ya. Dan terjadi di Komdigi yaitu dari integritas malah terlibat dengan kejahatan online, yang menguasai IT malah menyalahgunakan IT untuk judi. Untuk profesionalisme menjadi melanggar hukum dan etika, nasionalisme dan loyal kepada negara menjadi merugikan negara melalui kejahatan digital. Jadi untuk rencana aksi dari kelompok adalah yang satu penguatan sistem pengawasan internal, yang kedua menggunakan disiplin dan hukum yang tegas, yang ketiga penguatan keamanan data dan infrastruktur digital, yang keempat peningkatan literasi digital dan etika pegawai, yang kelima transparansi dan komunikasi publik. Yang materi kedua adalah kebocoran data ASN BKN ancaman serius di era digital. Dalam kasus ini terdapat beberapa masalah seperti keamanan cyber rendah, data mudah diretas atau bocor, dan kompetensi ASN IT belum merata, sistem tidak dikelola optimal, tidak adanya SOP keamanan informasi yang baku, prosedur tidak seragam, kurangnya pengawasan dan audit sistem, celah tak terdeteksi dini, koordinasi antar lembaga lemah sehingga mitigasi insiden lambat. Selanjutnya ada 4 pilar literasi digital, ada digital skill. Kebocoran data ASN menunjukkan lemahnya sistem keamanan data dan menyinggung kurangnya keterampilan digital baik dari pengelola sistem maupun pengguna. ASN maupun operator BKN harus memiliki kompetensi keamanan digital, manajemen data, dan kemampuan mendeteksi ancaman cyber. Selanjutnya ada digital culture. Isu kebocoran data membuktikan bahwa perlu adanya pembangunan budaya digital pada instansi, yaitu kesadaran kolektif bahwa keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Budaya digital yang aman, disiplin, dan taat prosedur perlu ditanamkan agar insiden tidak terulang kembali. Selanjutnya ada digital ethics. Pengelola data ASN seharusnya menjunjung tinggi etika, yaitu menghormati kerahasiaan, transparansi, penggunaan data, dan akuntabilitas instansi. Kebocoran data menunjukkan adanya kelalaian etis dalam menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya ada digital safety. Kebocoran data ASN menunjukkan lemahnya sistem keamanan data. Pilar ini menekankan pentingnya perlindungan privasi, keamanan cyber, serta mitigasi risiko. Kasus BKN menjadi contoh nyata kenapa standar keamanan harus ditingkatkan. Sistem instansi harus dilindungi dengan enkripsi, firewall, serta adanya audit rutin agar kebocoran data bisa dicegah. Selanjutnya adalah video deepfake. Menteri Keuangan Sri Mulyani dimanipulasi dengan AI. Yang pertama ada tinjauan dengan 4 pilar literasi digital skill. Banyak masyarakat belum mampu mengecek keaslian video sehingga meributkan terkait AI tersebut. Selanjutnya ada digital ethics. Deepfake melanggar etika dan merugikan reputasi, terutama pada Sri Mulyani. Digital safety, minim sistem keamanan konten di media sosial. Digital culture,
Budaya cek fakta masih lemah. Nah, ada strategi yaitu preventif, kampanye literasi digital nasional. Yang kedua ada regulasi ketat dan sanksi hukum tegas. Yang ketiga penguatan keamanan digital resmi dari pemerintah. Selanjutnya kuratif, pemerintah segera melakukan klarifikasi resmi. Yang kedua forensik digital, membuktikan video adalah deepfake. Tiga, aparat hukum melacak dan menindak pelaku. Dari sistemik, membentuk pusat monitoring AI dan media sosial. Dua, kerjasama dengan platform digital untuk labelisasi konten. Yang ketiga, kembangkan teknologi counter AI, watermark digital. Kesimpulannya, kasus deepfake Sri Mulyani membuktikan penyalahgunaan AI dapat mengancam stabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik. Solusi, perkuat 4 pilar literasi digital, regulasi jelas, dan teknologi pendeteksi AI. Indonesia perlu siap menghadapi ancaman serupa di masa depan. Selanjutnya ada analisis terkait phishing atau penipuan online. Jadi ada potensi ancamannya yaitu kehilangan uang, pencurian data pribadi, kerugian psikologis, menurunnya kepercayaan pada lembaga resmi. Pemakanan berdasarkan 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill. ASN harus mampu mengenali ciri phishing, menggunakan authenticator dan proteksi akun. Yang ketiga, mampu melaporkan insiden digital dengan tepat. Yang kedua, digital etik. ASN wajib mengedepankan tanggung jawab digital, tidak menyebarkan konten atau link yang belum terverifikasi, menjadi teladan dan menjaga keamanan informasi pribadi dan publik. Selanjutnya, digital safety. Email dan data ASN mudah didapat. Lemahnya sistem akun ASN itu kekurangannya digital safety kita. Selanjutnya, ASN perlu melindungi data ASN seperti password yang kuat. Yang kedua, ASN dibekali protokol keamanan digital. Yang ketiga, penerapan SOP pengamanan akun dan email dinas. Digital culture, ASN perlu membangun budaya digital yang berbasis verifikasi dan validasi, aktif melaporkan konten phishing, mendorong kolaborasi antar ASN dalam menghadapi ancaman digital. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.